Oke, ada 9 lembaga survei yang telah kami rangkum. Bila kita lihat, semua lembaga survei itu elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu selalu unggul dan selalu berada di posisi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling keren ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada 9 lembaga survei yang selalu merilis perkembangan elektabilitas para calon presiden untuk tahun 2024 ini. Bila kita lihat, semua lembaga survei itu elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu selalu unggul dan selalu berada di posisi pertama. Sedangkan untuk posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD itu selalu bergantian, kadang di urutan nomor 3 dan nomor 2 seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk yang pertama adalah LSI DNJA. Lingkar Survei Indonesia atau LSI DNJA merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu 2024. Kita lihat hasil survei LSI DNJA untuk pasangan Prabowo Gibran 43,3%, Anies Caimin 25,3%, Ganjar Mahfud 22,9%, suara tidak sah 0,6%, tidak jawab atau tidak tahu 7,9%. Kita lanjut, yang kedua adalah Lembaga Survei Polling Institute. Lembaga Survei Polling Institute merilis survei tingkat elektabilitas masing-masing paslon peserta Pilpres pada hari Rabu 27 Desember 2023. Survei yang digelar selama 15-19 Desember 2023, pada simulasi 3 paslon tampak Prabowo Gibran masih mengalami kenaikan dibandingkan awal Oktober menjadi 46,1%. Anies Muhaimin 22,6%, sementara Ganjar Mahfud MD mengalami penurunan menjadi 20,5%, tidak menjawab 10,8%. Untuk yang ketiga adalah Center for Strategic and International Studies atau CSIS. CSIS merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres. Hasil pasangan Prabowo Gibran unggul elektabilitasnya dari pasangan yang lainnya. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,1%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 43,7%, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD mendapatkan 19,4%. Rahasia atau belum menentukan pilihan 6,4%, tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 4,5%. Pada Selasa 26 Desember 2023, Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi terkait elektabilitas 3 pasangan Capres dan Cawapres. Di sini untuk pasangan Prabowo Gibran unggul kembali dibandingkan pasangan yang lainnya. Elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yaitu Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Mahfud MD 24,5%, Anies Caimin 21% ya, tidak tahu atau tidak menjawab 7,8%. Untuk yang kelima adalah Indikator Publik Nasional. Indikator Publik Nasional merilis hasil survei elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul kembali jauh di atas 2 paslon lainnya.
Elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 50,2%, posisi kedua Ganjar Mahfud MD sebesar 23,1%, Anies Caimin sebesar 22,7%. Margin of error diklaim sekitar 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian yang keenam adalah Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 39,3%. Pasangan itu menempati urutan pertama di tingkat survei. Sedangkan posisi kedua diduduki oleh Anies Caimin dengan elektabilitas 16,7%. Pasangan Ganjar Mahfud duduk di posisi terakhir atau paling buncit dengan 15,3. Kembali lagi pasangan Ganjar dan Pak Mahfud itu disalib oleh pasangan Anies Caimin. Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden. Margin of error sekitar 2,65% dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang ketujuh adalah Arus Survei Indonesia atau ASI. ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres di Pulau Jawa khususnya ya. Pasangan Prabowo Gibran berada di posisi pertama lagi. Survei dilaksanakan pada 28 Desember hingga 5 Desember 2023. Survei yang dilakukan di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan 1.200 responden, margin of error mencapai 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei dari ASI ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara tertinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%. Lagi-lagi Prabowo Gibran berada di posisi pertama. Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 30,7%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 26,3%. Pemilih yang tidak tahu atau tidak menjawab dengan angka 8,7%. Untuk yang kedelapan adalah Populi Center. Lembaga survei Populi Center merilis survei terbarunya, salah satunya terkait elektabilitas tiga pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Survei menunjukkan Prabowo Gibran unggul lagi di atas dua paslon lainnya. Survei yang dilakukan 28 November 2023 sampai 5 Desember 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk 4 daerah otonomi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Elektabilitas tiga pasangan Capres dan Cawapres versi survei Populi Center Prabowo Gibran, yaitu 46,7%, Ganjar Mahfud MD 21,7%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 21,7%, belum memutuskan 8,1%, menolak menjawab 1,8%. Yang kesembilan adalah Poltreking Indonesia. Poltreking Indonesia mencatat keunggulan Prabowo Gibran, elektabilitas pasangan ini mencapai 45,2%. Sedangkan Pak Ganjar Mahfud hanya 27,3%. Adapun elektabilitas Anies Caimin adalah 23,1%. Margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi 9 lembaga survei yang telah merilis hasil surveinya. Kesembilan lembaga survei tersebut mengunggulkan pasangan Prabowo Gibran. Bagaimana nggak membuat pasangan lain panik coba? Untuk lembaga survei yang mereka atau pasangan lain andalkan, ternyata hasilnya pun sama. Pasangan Prabowo Gibran berada di posisi teratas. Ya mudah-mudahan saja sih, kalau kami berharap untuk pemilihan presiden kali ini cukup 1 putaran saja, nggak perlu 2 putaran supaya menghemat anggaran negara. Lebih baik dipakai buat yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lembaga survei ya.
Lembaga survei itu hanyalah untuk analisa dan pertimbangan sampai kemana elektabilitas pasangan tersebut. Tapi apabila dari salah satu pasangan lengah, maka hasil survei menjadi kenyataan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.